Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Wahyudi akan menjelaskan pengertian pendidikan profesi guru. 1. Pengertian profesi. Profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlian dan etika khusus serta memiliki standar layanan khusus. Profesi itu menunjukkan suatu pekerjaan atau suatu urusan tertentu. Dalam suatu kamus Webster World Dictionary menunjukkan bahwa profesi itu merupakan pekerjaan yang menurut pendidikan tinggi yang relatif lama serta diatur oleh kode etika khusus. Menurut Sekolah Pribadi 1976, profesi pada hakikatnya suatu pekerjaan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti bisa karena seorang tersebut merasa dirinya untuk menjabat pekerjaan itu. Nah, jika ditelaah dalam profesi tersebut mengandung beberapa hal, yaitu pertama, profesi itu merupakan pernyataan atau janji terbuka, maksudnya yakni mengandung makna yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hati seorang yang jabatan atau tugas tersebut. Yang kedua, profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu pekerjaan mengandung tugas pengabdian berarti bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Tiga adalah profesi itu erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan. Pekerja atau jabatan merupakan keahlian, pengetahuan dan keterampilan tertentu. Profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Untuk mendapatkan keahlian tersebut harus memenuhi pendidikan atau pelatihan dalam waktu yang lama. Suatu profesi secara teori tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih, tidak memiliki pengetahuan yang dibutuhkan oleh surat pengakuan dari pemerintah atau masyarakat, dalam hal ini ijazah pergunaan bersangkutan. Jadi, profesi bukanlah sembarang pekerjaan, tetapi pekerjaan yang berlandas pada keahlian diperoleh melalui pendidikan melalui suatu lembaga dalam waktu yang lama dan mendapat pengakuan dari masyarakat atau pemerintah. Oleh sebab itu, mempunyai prinsip antara lain: 1. Memiliki bakat, minat, pengajian, jiwa, dan bersifat idealisme. 2. Memiliki komitmen yang tinggi untuk menekan mutu pendidikan. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan. 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesian. 2. Pengertian guru. Guru adalah suatu profesi yang membutuhkan data pendekatan. Pertama, pendekatan formal dan pendekatan substansial. Lihat dari pendekatan formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Aisyah akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Hendri Wahyudi, yang mana bagian B, yaitu prosedur dan persyaratan pendidikan profesi guru. Prosedur dan persyaratan pendidikan profesi guru ini adalah paparan yang terkait dengan model prosedur sertifikasi guru dan materi program yang diberikan. Seperti model prosedur sertifikat guru, yaitu ada mekanisme penyelenggaraan dan rekrutmen dan pendaftaran. Mekanisme penyelenggaraan ini bagi guru yang sudah diangkat atau dalam jabatan setelah mereka memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan D4, mereka akan disertakan dalam program sertifikasi dengan mengikuti ujian tes, penilaian sejawat, dan uji kinerja. Hasil ujian tersebut akan diolah dan dapat diperoleh menjadi dua kategori: guru yang lulus dan layak mendapatkan sertifikat profesi, dan guru yang tidak lulus dan belum layak mendapatkan sertifikat profesi. Bagi mereka yang belum lulus dan belum mendapatkan sertifikasi. Yang kedua ada rekrutmen dan pendaftaran. Guru yang berkualifikasi S1 dan D4 didaftarkan di Dinas Pendidikan kabupaten atau kota untuk diseleksi dengan kriteria prestasi kerja, beban mengajar, urutan kepangkatan, masa kerja, usia, dan kesiapan peserta. Setelah semua kriteria terpenuhi, maka akan dimasuki ke dalam berkas sebagai peserta dari kabupaten atau kota. Sementara untuk pembagian peran dalam pendaftaran peserta sertifikasi guru dalam jabatan, mereka ada sejumlah pihak
pihak yang terlibat, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam lembaga pinjaman mutu pendidikan atau LPMP, pemerintah pusat berperan dalam penentuan kota peserta dan panduan peserta, dan pemberkas peserta dan melakukan koordinasi dengan LP3K. Pemerintah provinsi beberapa dalam penetapan tes center atau tes tulis dan koordinasi dengan kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten berperan dan sosialisasi dalam pendaftaran guru, yaitu ada persyarat dalam perspektif kebijakan nasional. Pemerintah telah merumuskan 3 jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik. Yang kedua ada kompetensi personal. Kompetensi personal ini kemampuan kepribadian yang menetap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang terakhir ada kompetensi sosial, yang mana kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yang mana saya akan menjelaskan tentang implementasi program pendidikan profesi guru. Nah, implementasi program pengembangan profesi keguruan ini ialah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap dalam pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru untuk peserta didiknya. Nah, adapun upaya peningkatan mutu pendidikan haruslah dilakukan dengan menggerakkan seluruh komponen yang menjadi subsistem dalam suatu sistem mutu pendidikan. Subsistem yang pertama dalam peningkatan mutu pendidikan adalah faktor guru. Di tangan gurulah hasil pembelajaran yang merupakan salah satu indikator mutu pendidikan lebih banyak ditentukan, yakni pembelajaran yang bermutu sekaligus bermakna sebagai pemberdayaan kemampuan atau ability dan kesanggupan atau capability serta didik. Tanpa guru yang profesional, mustahil suatu sistem pendidikan dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan oleh lembaga itu. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang menjamin optimalisasi hasil pembelajaran ialah tersedianya guru dengan klasifikasi dan kompetensi yang mampu memenuhi tuntutan tugasnya. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, diperlukan guru yang kreatif dan inovatif yang selalu mempunyai keinginan terus-menerus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu PBM di kelas. Baiklah, sekian penjelasan dari makalah kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.